Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-79. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Mahesa Agni hanya dapat melaksanakan perintah itu sejauh-jauh yang dapat dilakukannya untuk menjalankan tugas dan untuk kepentingan kemenakannya yang selalu dicekam keprihatinan. Tetapi hal itu ternyata dapat dimanfaatkan pula oleh Mahesa Agni. Dengan demikian ia akan dapat mondar-mandir Kediri dan Singasari. Dengan demikian pula, ia akan dapat selalu membicarakan berbagai masalah dengan Anusapati, Sumekar dan bahkan dengan Witantra tanpa dicurigai. Bahkan pada suatu saat, Mahesa Agni sempat melihat kedua putra Sri Rajasa itu berlatih. Bukan main, berkata Mahesa Agni tiba-tiba ketika ia melihat tata gerak Tohjoyo yang hanya dilontarkannya dengan seenaknya. Kau memang seorang anak muda yang memiliki kelebihan. Tohjoyo mengerutkan keningnya, namun kemudian dengan bangga ia bertanya, apakah paman melihat kelebihan itu? Tentu. Aku orang yang sudah lama berada di dalam lingkungan olah kanuragan. Aku kira aku tidak salah menilai. Mahesa Agni berhenti sejenak, lalu ia bertanya kepada Guru Tohjoyo. Kedua muridmu memang aneh. Kenapa dapat tercipta jarak yang menurut pengamatanku cukup jauh dari keduanya? Bukankah mereka selalu berlatih bersama dan menerima tuntunan yang sama pula? Ya Tuan, aku mencoba untuk tidak membedakan keduanya. Aku mencoba agar keduanya memiliki kemampuan yang seimbang. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang setiap orang mempunyai kemampuan tersendiri. Mungkin yang kau berikan sama, tetapi daya tangkap keduanya lah yang tidak sama. Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi hatinya menjadi berdebar-debar. Bahkan ia tidak dapat menahan perasaannya lagi dan berkata pula, Tuan, sebenarnya aku menjadi sedih. Justru Tuan dengan jujur memuji kelebihan-kelebihan Tuanku Tohjoyo. Tetapi akulah yang merasa seolah-olah aku tidak berbuat adil. Tuanku Tohjoyo adalah kemenakan sepupuku, sedang Tuanku Anusapati adalah kemenakan Tuan. Desis Mahesa Agni. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Aku tahu bahwa hampir setiap guru tidak pernah menilai muridnya dengan cara itu. Aku percaya bahwa kau juga tidak menilai murid-muridmu dengan cara itu pula. Jika terjadi perbedaan tingkat ilmunya, itu pasti terjadi karena perbedaan daya tangkap murid-murid itu sendiri. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa semakin kecil berhadapan dengan Mahesa Agni yang dadanya seakan-akan selapang luas lautan. Tuan terlampau percaya, desis perwira itu. Tuan tidak melihat kelemahan seseorang.
Setiap orang pasti mempunyai kelemahan, tetapi setiap orang akan berusaha mengurangi kelemahan itu. Perwira itu terdiam sejenak, hampir saja ia terdesak oleh kekecilan dirinya dan mengatakan bahwa Toh Joyo mempunyai ilmu yang tersalur dari perguruan yang lain. Itulah agaknya yang membuatnya mempunyai kelebihan yang agak menyolok dari Anusapati. Untunglah ia sadar bahwa sama sekali tidak bijaksana mengatakannya hal itu di hadapan Toh Joyo dan Anusapati. Tetapi agaknya sikap Mahesa Agni benar-benar telah mempengaruhinya. Perwira itu benar-benar telah kagum atas kebesaran pribadi Mahesa Agni. Dengan demikian, maka timbullah niatnya untuk mengatakannya hal itu dengan cara yang lain. Ia ingin menunjukkan bahwa Toh Joyo menyimpan ilmu yang lain selain ilmu yang diturunkannya. Karena itu, tiba-tiba saja maka ia berkata kepada kedua muridnya, Tuanku berdua, apakah tuanku kali ini bersedia melakukan latihan khusus di hadapan pamanda tuanku? Tuanku pasti akan mendapatkan petunjuk yang sangat berharga. Tuanku tahu bahwa paman tuanku adalah seorang prajurit yang tidak terkalahkan di medan perang. "Ah," desah Mahesa Agni, "kau memuji. Itu terlampau berlebih-lebihan." Tidak, Tuan. Aku berkata sebenarnya. Lalu perwira itu berkata pula kepada Toh Joyo, Tuanku, hamba kira saat ini jarang sekali akan terulang. Toh Joyo mengangkat dadanya sambil tersenyum. Ia berkata, "Terserah kepada Kakang Anusapati, apakah ia bersedia atau tidak?" Tuanku putra mahkota, berkata perwira itu. Keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan pada waktu Tuanku Mahesa Wongateleng berada di arena ini. Sekarang yang berada di sini adalah pamanda tuanku yang sempurna. Anusapati mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah pamannya ketika ia melihat pamannya memberikan isyarat kepadanya. Maka ia pun kemudian menjawab, "Baiklah, tetapi aku minta kau mengawasi dari dekat. Aku sebenarnya agak takut." Toh Joyo tertawa. Katanya, "Kenapa Kakanda Anusapati takut? Kita bersama telah mendapatkan ilmu yang sama. Dan sudah barang tentu, aku tidak akan berlaku seperti kita benar-benar bertempur." "Jangan terlampau berkecil hati, Anusapati," berkata Mahesa Agni. "Kau adalah seorang putra mahkota. Kalau kau dibayangi oleh ketakutan saja, maka kau tidak akan dapat berdiri sebagai seorang putra mahkota yang baik. Berlatihlah dengan tekun dan bersungguh-sungguh." Anusapati mencoba untuk menunjukkan keraguan-raguan sikap. Agaknya ia berhasil sehingga gurunya berkata, Hamba akan berada di dekat tuanku. Jika keadaan memaksa, hamba dapat menghentikan latihan setiap saat. Akhirnya Anusapati menganggukkan kepalanya. Katanya dengan nada rendah, "Baiklah, aku akan berlatih, tetapi tidak terlampau lama. Dan jangan menyakiti tubuhku seperti beberapa saat yang lalu. 3 hari rasa sakit itu masih saja mencekamku." Toh Joyo tertawa sambil berkata, Bukankah Kakanda seorang anak laki-laki? Maksudku seorang laki-laki. Kakanda sudah bukan anak-anak lagi. Sebentar lagi, Kakanda akan mengalami masa yang paling berbahagia. Bukankah Kakanda akan segera kawin? Nah, bekali Kakanda dengan ilmu seorang laki-laki.
Anusapati mengerutkan keningnya, tetapi ia pun mengangguk perlahan. Baiklah, kita akan berlatih. Tohjoyo mengerutkan keningnya mendengar kesanggupan Anusapati. Namun sejenak kemudian ia tertawa sambil berkata, "Nah, begitulah. Kakanda benar-benar seorang laki-laki. Kakanda dapat menunjukkan kepada Paman Mahesa Agni apakah yang sudah Kakanda capai selama Kakanda berada di bawah asuhan guru-guru kita selama ini, baik yang sudah meninggal itu maupun yang sekarang." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih bertanya, "Sampai berapa jauh kita akan berlatih?" "Sejauh-jauhnya, seolah-olah kita benar-benar berkelahi." Itulah baru namanya latihan olah kanuragan, bukan latihan menari. Mungkin Kakanda Anusapati lebih cakap menari daripada berlatih olah kanuragan. Anusapati menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab. Tohjoyo pun kemudian melepas pedangnya. Diberikan pedangnya itu kepada pengawalnya. Kemudian ia pun menyangkutkan ujung kain panjangnya pada ikat pinggangnya di punggung. "Marilah Kakanda." Perlahan-lahan Anusapati memasuki lapangan. Ia tahu benar apa yang harus dilakukannya, memancing ilmu Tohjoyo yang tersembunyi, kemudian kalah. Sudah tentu bahwa serangan Tohjoyo harus ada yang mengenainya, dan ia tidak dapat berpura-pura. Serangan itu pasti akan benar terasa sakit di tubuhnya, tetapi ia harus melakukannya. Dan ia harus menyediakan dirinya untuk menjadi sasaran serangan Tohjoyo, asal serangan itu tidak berbahaya dan tidak membuatnya terluka di dalam. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah siap di arena. Anusapati yang berdiri termangu-mangu, sekali-sekali berpaling kepada Mahesa Agni, sedang Tohjoyo sambil tersenyum-senyum melangkah maju mendekati kakaknya. "Apakah Kakanda sudah siap?" bertanya Tohjoyo. Anusapati memandang gurunya dan ia pun bertanya, "Beritahukan, kapan kami akan mulai?" "Baiklah tuanku, sekarang tuanku hamba persilahkan mempersiapkan diri." Anusapati kemudian bersiap. Ia berdiri pada kedua kakinya yang renggang dan merendah sedikit pada lututnya. Kemudian ia berputar pada tumitnya sambil menyilangkan tangannya di dada. "Bagus." Tohjoyo tertawa. "Begitulah guru kita memberitahukan bagaimana kita harus bersiap menghadapi lawan. Kakanda Anusapati benar-benar menguasainya, sehingga setiap unsur gerak telah dilakukannya dengan sempurna. Tetapi apabila perkelahian yang sebenarnya berlangsung, maka sebelum Kakanda Anusapati selesai melakukan unsur-unsur gerak itu satu demi satu, maka tubuh Kakanda Anusapati pasti sudah berguling-guling di tanah." Anusapati yang sudah bersiap itu pun kemudian berdiri tegak kembali. Dipandanginya Tohjoyo dengan herannya. Kemudian ia berpaling kepada Mahesa Agni dan gurunya berganti-ganti. "Tuanku sudah melakukan gerakan yang benar," berkata gurunya. "Kenapa tuanku ragu-ragu? Mungkin tuanku Tohjoyo menganggap tuanku terlampau lamban." Suara tertawa Tohjoyo masih berkepanjangan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, Ya, begitulah." Lalu ia bertanya kepada Mahesa Agni, "Bagaimanakah pendapat Paman? Bukankah Paman seorang senopati yang tidak terkalahkan di peperangan?
sehingga Paman pasti akan dapat menilai tata gerak Kakanda Anusapati. Apakah Paman mengaguminya?" Mahesa Agni tersenyum. Dipandanginya Anusapati yang berdiri termangu-mangu. Namun demikian di dalam hatinya Mahesa Agni berkata, "Apakah yang mendorong Toh Joyo berbuat demikian? Agaknya hal ini terlalu berlebih-lebihan." Dengan demikian Mahesa Agni mengetahui betapa beratnya peranan yang harus dilakukan oleh Anusapati selama ini. "Kau harus berbuat lebih cepat sedikit, Anusapati. Seperti yang dikatakan oleh gurumu, kau sudah melakukan tata gerak yang benar, hanya kurang cekatan sedikit. Nah, mulailah." Anusapati pun kemudian mengulanginya agak lebih cepat sedikit. Tetapi Toh Joyo ingin menunjukkan kelebihannya yang jauh dari putra mahkota itu. Sehingga dengan tiba-tiba saja, selagi Anusapati mempersiapkan diri, Toh Joyo sudah melakukan loncatan yang panjang langsung menyerang Anusapati. Dada gurunya serasa berdentang. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Toh Joyo sampai hati berbuat demikian. Sehingga karena itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam pada itu, Anusapati yang terkejut melihat serangan itu, ternyata tanpa sesadarnya telah berguling menghindari serangan yang cukup berbahaya. Kalau serangan itu mengenainya, maka pasti akan dapat membuatnya benar-benar kesakitan. Dan apabila ia benar-benar dalam keadaan seperti yang diperankannya, ia pasti akan pingsan dan barangkali terluka di dalam. Tetapi hal itu tidak terjadi. Justru karena itu, gurunya berdiri saja termangu-mangu sejenak. Hampir ia tidak percaya bahwa Anusapati berhasil menghindarkan diri. Meskipun dengan cara yang sangat sederhana, menjatuhkan diri, kemudian berguling-guling menjauhi lawannya. Toh Joyo pun terkejut pula. Hampir ia tidak percaya ketika kakinya sama sekali tidak menyentuh tubuh Anusapati. Bahkan kemudian terasa nyeri ketika ujung-ujung jarinya menyentuh tanah. Sejenak Toh Joyo berdiri dengan tegangnya. Dipandanginya Anusapati yang tertatih-tatih berdiri. Nafasnya menjadi terengah-engah dan wajahnya menjadi gelisah. "Aneh," desis Toh Joyo. Namun di dalam hati gurunya juga berdesis. "Aneh? Apa yang aneh?" bertanya Anusapati kepada Toh Joyo. Toh Joyo tidak segera menjawab. Ditatapnya Anusapati yang sudah berdiri tegak dengan tajamnya, seolah-olah ia ingin mengetahui kekuatan apakah yang sudah menggerakkannya sedemikian cepatnya. Karena Toh Joyo tidak menjawab, maka Mahesa Agni mendesaknya. "Apakah yang aneh?" "Aku heran, Paman," berkata Toh Joyo. "Tiba-tiba saja Kakang Anusapati menjadi sangat lincah. Ia mampu bergerak sedemikian cepatnya menghindari seranganku." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, "Tidak ada yang aneh. Tentu wajar sekali kalau Anusapati dapat menghindari serangan itu. Serangan yang hanya sekedar mau tidak mau. Serangan yang dilontarkan tidak lebih dari seperempat dari segenap kemampuan dan kecepatan bergerak yang ada. Apalagi aku tidak melihat gerakan olah kanuragan yang sebenarnya dari Anggir Anusapati. Seakan-akan Anusapati bergerak berdasarkan dorongan naluriah. Seperti apabila di senja hari, seekor binatang terbang hampir membentur mata kita. Kita tidak pernah berlatih, tetapi kecepatan gerak kita melampaui kecepatan binatang kecil yang terbang ke mata kita itu. Begitu binatang itu menyentuh kita,
maka kelopak mata kita yang sudah tertutuplah yang dibenturnya. Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Anusapati sejenak, namun kemudian ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah benar aku hanya melepaskan seperempat dari tenaga dan kemampuan yang ada padaku? Tetapi ia mempunyai kesimpulan lain. Jika kecepatan itu dianggap hanya seperempat dari segenap kemampuanku, ternyata aku pun sama sekali masih terlampau kecil di mata Paman Mahesa Agni. Tetapi Paman masih lebih menghargai aku, karena ia menganggap apa yang dilakukan oleh Kakanda Anusapati sama sekali bukan karena kemampuannya, tetapi hanya sekedar gerakan naluriah. Namun sementara itu, baik Mahesa Agni, Anusapati, maupun perwira prajurit yang menjadi pelatih kedua putra Sri Rajasa itu melihat sesuatu yang lain pada serangan Toh Joyo. Kekuatan yang dilontarkan adalah kekuatan yang didapatnya dari gurunya yang lain. Meskipun agaknya Toh Joyo masih berusaha menyesuaikan tata geraknya dengan ajaran gurunya yang menungguinya saat itu. Bukan salahku, berkata perwira itu di dalam hatinya. Adalah berbahaya sekali bagi tuanku Toh Joyo. Ia mempergunakan dua unsur kekuatan yang tidak dapat luluh. Apabila ia selalu mempergunakan cara itu, maka lambat laun ia akan mengalami gangguan yang akan membuatnya menyesal. Tetapi aku tidak berhak memberinya peringatan. Tetapi bukan itu saja. Bukan hanya karena ia tidak berhak, tetapi di sudut hatinya terbersit suatu pikiran. Biarlah ia menyesal bahwa ia sudah membuat aku menjadi bersakit hati. Seolah-olah aku sama sekali tidak mampu melatihnya menjadi seorang laki-laki yang baik. Tetapi perwira itu merasa bahwa agaknya karena ia tidak dapat menundukkan kepalanya saja, seperti yang dikehendaki oleh saudara sepupunya, agar ia berbuat curang atas kedua muridnya. Ia memerlukan bantuan orang lain, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, Toh Joyo yang masih termangu-mangu sejenak mulai menyadari keadaannya. Karena itu maka katanya, baiklah, apakah kita akan melanjutkan latihan ini? Pelatihnya memandang Anusapati sejenak, tetapi tiba-tiba timbul keinginannya untuk menyaksikan tata gerak Toh Joyo lebih banyak lagi. Karena itu, katanya kepada Anusapati, silakan tuanku. Anusapati menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi ia pun kemudian melangkah maju. Ditatapnya wajah gurunya sejenak, lalu katanya, baiklah, tetapi terasa bulu-bulu tengkukku meremang. Toh Joyo tersenyum sambil menengadahkan kepalanya. Ia berkata, jangan takut, aku adalah Toh Joyo yang selama ini berlatih bersama Kakanda Anusapati. Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Perlahan-lahan mereka saling mendekat, dan sejenak kemudian latihan itu pun segera mulai. Agaknya Toh Joyo tidak ingin mengulangi serangannya yang dapat membahayakan Anusapati. Ia sadar bahwa Mahesa Agni adalah paman Anusapati. Ia tentu tidak akan membiarkan kemenakannya mengalami bencana. Meskipun demikian, ia harus menunjukkan bahwa ia mempunyai kelebihan yang jauh dari Anusapati. Ketika latihan itu kemudian berlangsung, maka Mahesa Agni memperhatikan segalanya dengan seksama. Seperti yang sudah diduganya dan seperti yang dikehendaki oleh pelatih itu, maka karena kecakapan Anusapati,
Toh Joyo telah melepaskan beberapa jenis unsur gerak yang asing tanpa disadarinya. Apakah kau melihat sesuatu? Bertanya Mahesa Agni sambil berbisik kepada pelatih Anusapati itu. Perwira itu menganggukkan kepalanya. Dipandanginya kedua pengawal Toh Joyo sejenak. Kemudian ia menjawab lirih. Itulah yang ingin aku tunjukkan kepada Tuan. Oh, desis Mahesa Agni. Jadi kau sudah tahu? Ya Tuan. Kau tahu siapakah yang memberinya? Perwira itu menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Aku tidak tahu maksud Sri Rajasa dengan caranya. Perwira itu ragu-ragu sejenak. Hampir saja ia mengatakan apa yang tersimpan di hatinya. Tetapi niatnya itu pun diurungkannya. Apakah kau tidak ingin melihat? Siapakah yang memberi bekal lain pada Toh Joyo itu? Tentu Tuan. Tetapi aku tidak dapat. Asal kau sempat mengawasi Toh Joyo pada saat-saat yang kau sangka mungkin. Kau ikuti ia kemana perginya. Mungkin malam hari. Jika demikian bahkan akan lebih menguntungkan bagimu. Mungkin di tempat tertutup. Kau dapat memanjat. Pelatih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa selama ini tidak terkilas di kepalanya untuk mengetahui siapakah guru Toh Joyo itu? Meskipun seandainya ia tidak akan berbuat apa-apa, tetapi ia dapat mengetahui orang yang telah merangkapinya, menuntun Toh Joyo di dalam olah kanuragan. Karena itu maka katanya kemudian, aku tidak pernah memikirkan sebelumnya Tuan. Tetapi apakah aku sebaiknya melakukannya? Ah, kau aneh, berkata Mahesa Agni. Sudah tentu, semuanya itu terserah kepadamu. Tetapi, apakah hal itu baik aku lakukan? Mahesa Agni tidak menyahut. Ia hanya tersenyum saja. Sudah barang tentu bahwa ia tidak terlampau jauh melibatkan dirinya. Ia tidak akan menempatkan dirinya sebagai pangkal dari perbuatan seandainya perwira itu benar-benar ingin melakukannya. Bagaimanakah pendapat Tuan? Bertanya perwira itu mendesak. Jangan bertanya kepadaku. Sudah tentu aku tidak akan dapat mendorongmu untuk melakukan perbuatan ini. Aku hanya bertanya, sekedar bertanya. Keputusannya ada padamu. Bahkan tanggung jawab pun ada padamu. Seandainya kau tertangkap karenanya, maka kaulah yang akan mengalami segalanya, bukan aku. Karena itu, aku tidak mau menjadi penyebab bahwa pada suatu saat kau digantung. Setiap orang akan mendengar alasanmu bahwa akulah yang menyuruhmu. Kalau aku tidak ikut digantung, maka semua orang akan berkata bahwa akulah yang menyebabkan kau dihukum. Tidak Tuan, aku tidak akan menyalahkan siapa saja. Aku akan bertanggung jawab sendiri. Mahesa Agni tidak segera menjawab. Ia masih mengawasi latihan yang sedang berlangsung antara kedua putra Sri Rajasa itu. Semakin lama semakin seru. Dan Toh Joyo pun mulai melepaskan ilmu rangkapnya tanpa disadarinya. Memang berbahaya, berkata Mahesa Agni di dalam hati. Bukan saja berbahaya bagi lawannya, tetapi berbahaya bagi dirinya sendiri. Perwira pelatihnya yang kemudian juga terdiam, memandangi latihan itu pula. Ia mengikutinya dengan seksama. Setiap tata gerak yang terlontar dari keduanya memang sangat menarik perhatian.
ia sudah mengetahui bahwa Tohjoyo tidak saja mempergunakan ilmu yang didapat daripadanya, tetapi beberapa tata gerak yang lain telah terlontar pula. Berbeda dengan Tohjoyo, Anusapati pun membuatnya heran pula. Ia masih berada di dalam lingkungan ilmu yang diberikannya, tetapi kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga-duga telah terjadi. Anusapati mampu mempergunakan unsur-unsur gerak yang justru tidak terpikirkan oleh gurunya di dalam hubungan yang hampir tidak berbatas, seperti air yang mengalir melalui jalur-jalur yang lurus lapang tanpa rintangan apapun. Sekali-sekali gurunya menggelengkan kepalanya, bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Aneh sekali, putra mahkota itu menemukan susunan tata gerak yang mengherankan. Tetapi jelas bahwa unsur-unsurnya dalam unsur-unsur ilmu yang aku berikan." Tetapi gurunya tidak pernah mengerti bahwa justru karena kematangan sikap Anusapati, maka ia mampu mempergunakan unsur-unsur gerak yang diterimanya dengan baik dan cepat. Meskipun ia juga tidak sengaja membuat gurunya heran, tetapi di dalam keadaan tertentu ia tidak dapat menghindari lagi. Adalah lebih baik mempergunakan ilmu yang diterimanya itu dalam tataran yang lebih tinggi daripada ia mempergunakan ilmu yang lain yang akan membuat gurunya menjadi semakin bingung. Namun nampaknya latihan itu masih akan berlangsung lama. Tohjoyo tidak lagi terlampau bernafsu untuk segera menjatuhkan Anusapati, tetapi ia sengaja ingin mempermainkannya. Kadang-kadang ia menyerang dan mendesak Anusapati sampai beberapa langkah surut. Kemudian dengan tenangnya ia melangkah ke tengah arena, memberi kesempatan agar Anusapati menyerangnya. Apabila Anusapati meloncat menyerang, dengan gerak yang sederhana, ia mengelak sambil tertawa dan berkata, "Aku di sini, Kakanda Anusapati." Demikianlah latihan itu berlangsung terus. Anusapati telah membiarkan dirinya setiap kali ditertawakan oleh Tohjoyo. Namun setiap kali ia membuat dahi gurunya berkerut karena tata geraknya yang tidak terduga-duga. Tetapi Tohjoyo yang sibuk dengan kemenangannya sama sekali tidak menghiraukannya. Meskipun kadang-kadang ia kecewa juga bahwa serangannya tidak mengenai sasaran atau usahanya untuk membuat Anusapati kehilangan arah. Kadang-kadang gagal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.